kelompok kelima pada mata kuliah manajemen risiko. Di sini akan membahas mengenai analisis pemindahan risiko bisnis pada PT Integra Indo Kabinet dan PT Ebako Nusantara. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Salah. Tadi aku bingung deh waktu di kelas. Aku nggak ngerti manajemen risiko itu apa ya? Jadi, manajemen risiko itu merupakan proses untuk mengenali, menilai, dan juga mengidentifikasi risiko agar dampak negatifnya itu bisa diminimalkan di setiap kegiatan. Nah, tujuannya ini untuk memastikan agar di setiap kegiatan itu bisa berjalan aman, efisien, walaupun ada potensi kerugian. Cara mengelola risiko itu ada 4. Yang pertama ada risk avoidance. Nah, risk avoidance ini berarti perusahaan memilih untuk tidak melakukan aktivitas tertentu dikarenakan aktivitas tertentu itu dapat menimbulkan kerugian ataupun bahaya. Contohnya, perusahaan logistik memilih untuk tidak melakukan pengiriman bahan kimia berbahaya dikarenakan bahan kimia dapat menimbulkan potensi yang sangat tinggi. Yang kedua, ada risk reduction. Nah, risk reduction ini adalah upaya perusahaan untuk meminimalkan terjadinya resiko atau mengurangi dampak yang ditimbulkan. Contohnya, perusahaan logistik memasang sistem GPS pada kendaraan dan melakukan pelatihan kepada karyawan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah risk retention atau menerima resiko. Di mana contoh kasusnya yang paling sederhana adalah perusahaan menerima dan mengelola resikonya secara sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena perusahaan merasa bahwa resiko yang mereka tanggung itu contohnya kecil. Sedangkan kalau studi kasus sederhana itu adalah perusahaan logistik seperti PT DHL itu menanggung biaya perbaikan ataupun biaya kerusakan yang dialami oleh forklift mereka di gudang. Nah, untuk yang keempat itu adalah risk transfer atau memindahkan risiko, di mana untuk menghindari kerugian yang besar, perusahaan kebanyakan memanfaatkan cara ini untuk mentransfer kerugian mereka melalui pihak lain, biasanya antara pihak kedua ataupun pihak ketiga, untuk meminimalisir kerugian yang mereka alami. Salah satu contohnya adalah perusahaan logistik memiliki dan menyimpan berkas ataupun kontrak asuransi sehingga mereka bisa minimalisir kerugian yang dialami seminimal mungkin. Dalam pengelolaan risiko tadi, ada yang disebutkan adalah risk transfer. Risk transfer sendiri merupakan salah satu strategi dalam manajemen risiko untuk mengalihkan konsekuensi ataupun kerugian yang diakibatkan kepada pihak eksternal atau pihak ketiga melalui dua hal, yaitu perjanjian dan juga asuransi. Setelah mendapatkan penjelasan dari Fazal mengenai risk transfer, di sini ada dua bentuk dari risk transfer itu sendiri. Yang pertama itu ada insurance transfer atau melalui asuransi. Nah, resiko ini dipindahkan melalui perusahaan asuransi. Nah, pihak tertanggung wajib untuk membayarkan premi setiap tahunnya atau sesuai dengan polis yang berlaku. Nah, jika terdapat kerugian, maka pihak dari perusahaan asuransi wajib untuk menanggung biaya tersebut. Contohnya itu sendiri ada asuransi pengangkutan atau marine cargo. Yang kedua adalah non-insurance transfer. Risiko ini dialihkan kepada pihak lain melalui kontrak atau perjanjian kerjasama tanpa melibatkan perusahaan asuransi. Contohnya adalah kontrak. Nah, setelah kita mengetahui apa itu manajemen risiko, cara mengelola risiko, dan bagaimana strategi pemindahan risiko, kita akan menganalisis bagaimana sih risiko yang dihadapi dan bagaimana analisis pemindahan risiko yang ada pada PT Ebako Nusantara dan PT Integra Indo Kabinet. Yuk mari kita simak. Studi kasus yang kelompok kami ambil yaitu perusahaan furniture yang melakukan ekspor ke Eropa. Kami mengambil dua perusahaan. Yang pertama ada PT Ebako Nusantara
Dan yang kedua ada PT Integra Indo Kabinet. Nah, PT Ebako Nusantara ini menghadapi berbagai kendala dalam proses ekspornya yang menyebabkan keterlambatan pengiriman. Masalah utamanya meliputi dokumen, penundaan pemuatan kapal, keterlambatan pengiriman akibat cuaca, serta kesulitan mendapatkan kontainer. Sementara di PT Integra Indo Kabinet ini menghadapi kendala untuk menembus pasar Eropa karena harus mematuhi berbagai sertifikasi internasional seperti SVLK, FSC, ISPM 15, dan standar lainnya. Jika tidak memenuhi standar, termasuk dalam pengepakan barang, hal ini dapat merugikan akses pasar dan reputasi perusahaan. Ketergantungan besar pada pasar ekspor Amerika Serikat, Eropa, dan Kanada juga membuat perusahaan rentan terhadap perubahan tarif, regulasi impor, dan kondisi ekonomi di negara tujuan. Penurunan permintaan atau hambatan perdagangan di pasar tersebut bisa mengurangi volume ekspor dan keuntungan. Selanjutnya, risiko-risiko ini akan dianalisis lebih dalam untuk menentukan mana yang bisa diasuransikan, sehingga manajemen risiko bisa dilakukan dengan cara mitigasi internal atau transfer risiko lewat asuransi. Oke, resiko yang pertama yaitu ada kecelakaan pada proses pengiriman. Nah, resiko ini bisa dikategorikan pada resiko yang bisa dipindahkan melalui asuransi. Kenapa sih resiko ini bisa dikategorikan sebagai asuransi? Karena kecelakaan pada proses pengiriman bisa menyebabkan kerugian besar dan nilai barangnya yang terlalu tinggi, sehingga kita membutuhkan asuransi. Strategi pemindahan risiko. Nah, risiko di atas termasuk ke dalam asuransi kargo, di mana asuransi kargo ini bisa memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan barang pada saat proses pengiriman. Nah, pada risiko tersebut tergolong pada klausa ICCC yang dapat memberikan perlindungan atas dampak peledakan kapal, kebakaran, kemudian ada alat angkut darat yang tertabrak dan lain-lain. Kemudian ada evaluasi. Nah, di sini ada manfaat dari pemindahan risiko. Yang pertama, yakni memberikan perlindungan finansial. Nah, jika terjadi pada proses pengiriman terjadi kecelakaan, nah kerugian-kerugian barang tersebut dapat digantikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan nilai pertanggungan yang telah disepakati. Kemudian adanya jaminan perlindungan dari resiko yang terjadi. Nah, dengan ada jaminan ICCC yang mencakup resiko kebakaran, peledakan, alat angkut darat yang tertabrak, dan lain-lain, perusahaan dapat merasa lebih aman karena ada jaminan perlindungan dari resiko yang mungkin akan terjadi. Nah, yang ketiga ini ada meminimalkan dampak kerugian. Dengan adanya asuransi ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari kecelakaan, sehingga perusahaan tidak perlu menanggung semua kerugian. Kemudian ada keterbatasan dari pemindahan risiko ini sendiri. Yang pertama itu biaya premi yang harus tetap dibayarkan walaupun tidak terjadi kecelakaan. Kemudian ada pertanggungan asuransi ini terbatas. Kemudian yang ketiga ini proses klaim yang rumit. Karena pengajuan klaim ini membutuhkan dokumen-dokumen yang sangat kompleks dan proses yang sangat memakan waktu. Kemudian bandingkan dengan alternatif lain. Yang pertama yakni ada penabung. Nah, menabung ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan tidak memberikan perlindungan spesifik terhadap resiko yang terjadi. Nah, namun pada dana cadangan ini bisa digunakan kapan saja dan tanpa ada syarat klaim. Kemudian yang kedua ada investasi. Nah, investasi ini bisa memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan asuransi. Namun investasi ini sendiri juga memiliki resiko yang lebih tinggi. Nah, apakah asuransi ini cukup menutup semua kerugian dan apa kelemahannya? Nah, asuransi kargo ini cukup efektif untuk menutup kerugian-kerugian besar akibat adanya kecelakaan pada proses pengiriman. Perlindungan ini bisa melindungi dari kerugian besar yang mengganggu arus kas pada perusahaan, namun tidak bisa menutupi kerugian minor yang tidak memenuhi syarat klaim. Kemudian kelemahannya itu diantaranya itu cakupan resikonya terbatas, kemudian biaya premi harus tetap dibayarkan setiap bulannya atau setiap tahunnya sesuai dengan polis yang berlaku walaupun tidak terjadi kecelakaan. Kemudian proses klaim
lumayan rumit karena membutuhkan dokumen-dokumen yang kompleks dan prosesnya terlalu lama. Yang kedua, kesalahan dalam format atau struktur dokumen ekspor. Untuk risiko ini tidak dapat dipindahkan melalui asuransi. Kesalahan dalam format atau struktur dokumen ekspor umumnya tidak dapat diasuransikan secara langsung, karena asuransi biasanya menanggung risiko finansial yang timbul akibat kejadian yang tidak terduga. Contohnya, seperti kerusakan fisik pada barang atau kerugian akibat pembajakan. Sedangkan kesalahan dokumen ekspor merupakan risiko administratif atau human error yang tanggung jawabnya ada pada perusahaan atau pihak pengurus dokumen dan bukan peristiwa yang dapat diasuransikan. Untuk strategi pembinaan risikonya, perencanaan dokumen harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan semua syarat dan ketentuan dapat terpenuhi dan juga sesuai dengan tujuan. Jadi, jika risiko kesalahan dalam format atau struktur dokumen ekspor terjadi, yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pahami peraturan negara tujuan ekspor dan validasi dokumen untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan yang berlaku. Kedua, melibatkan freight forwarder atau konsultan ahli dalam prosedur ekspor-impor untuk membantu memeriksa kelengkapan dan format dokumen sesuai regulasi Eropa, sehingga risiko human error dapat diminimalisir. Yang ketiga, perkuat proses internal dengan sistem terintegrasi untuk memantau dokumen dan pilih mitra logistik yang terpercaya untuk meminimalkan risiko kesalahan. Untuk evaluasi risikonya adalah yang pertama, perlu dicek apakah dokumen pengiriman ekspor sudah benar-benar sesuai dengan aturan ekspor-impor Eropa, termasuk format, detail informasi, dan kelengkapan sertifikat keberlanjutan seperti FSC atau Forest Stewardship Council. Yang kedua, efektivitas penggunaan pihak ketiga. Contohnya seperti freight forwarder atau konsultan, apakah benar mampu meminimalisir risiko human error secara signifikan, berapa biaya jasanya, dan seberapa besar kontribusinya terhadap kelancaran clearance. Yang ketiga, evaluasi. Apakah sistem terintegrasi yang digunakan sudah cukup untuk mendeteksi kesalahan lebih awal, serta apakah mitra logistik yang dipilih benar-benar dapat dipercaya. Berikutnya yaitu resiko kerusakan barang saat pengiriman. Resiko kerusakan barang saat ekspor perlu diatasi dengan asuransi pengangkutan karena pengiriman lintas negara sangat rawan terhadap berbagai ketidakpastian seperti kehilangan, kerusakan fisik, kecelakaan transportasi, cuaca ekstrim maupun pencurian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan simulasi sederhana dari asuransi ini. Kita asumsikan saja bahwa nilai penganggaran barang atau nilai ekspornya ini 100 juta. Lalu premi rata-ratanya yaitu 0,2 hingga 0,5% dari nilai barang. Jadi sekitar 200 hingga 500 ribu. Nah, untuk asuransi pengangkutan ini memiliki berbagai jenis polis. Yang pertama ada ICCA atau tingkat perlindungan yang paling luas. Contoh resiko yang ditanggung yaitu hampir semua kerusakan fisik. Nah, preminya ini paling mahal. Yang kedua, ICCB yaitu dengan tingkat perlindungan sedang. Contoh resiko yang ditanggung ada kebakaran, tenggelam, dan jatuh ke laut. Nah, untuk preminya ini menengah, dan yang terakhir ada ICCC atau tingkat perlindungan yang paling dasar. Contoh resiko yang ditanggung yaitu tenggelam, terbakar, dan tabrakan. Nah, premi ini paling murah. Jadi semakin besar tingkat pelindungan yang diberikan, maka akan semakin mahal premi yang akan dibayarkan. Berikutnya yaitu evaluasi pemindahan resiko. Nah, pemindahan resiko melalui asuransi ini memiliki berbagai keuntungan. Yang pertama, memberikan perlindungan finansial secara langsung jika terjadi kerugian. Yang kedua, bisa meningkatkan kepercayaan mitra bisnis. Yang ketiga, mengikuti standar internasional. Dan yang keempat, polis asuransi yang dipilih bisa fleksibel sesuai kebutuhan. Nah, selain keuntungan yang tadi didapat, tetap memiliki keterbatasan. Yang pertama, ada biaya tambahan berupa premi yang harus dibayarkan. Yang kedua, tidak semua kerusakan ditanggung. Dan yang ketiga, klaim rumit dan memakan waktu lama. Selanjutnya yaitu alternatif lain seperti menabung atau investasi. Nah, kelebihannya itu uang bisa dipakai untuk kebutuhan lain. Namun ada kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terkumpul, jadi tidak bisa menutup kerugian finansial
secara mendadak. Kesimpulannya, asuransi ini sangat cocok untuk resiko besar dan tidak terduga, namun tidak bisa menutup kerugian secara tidak langsung seperti kehilangan reputasi dan pelanggan. Baik, masuk ke identifikasi resiko yang keempat, yaitu kesalahan dalam pengiriman dokumen ekspor yang dikategorikan menjadi non-asuransi. Kenapa bisa demikian? Karena klasifikasi dari identifikasi resiko tersebut tidak memenuhi 3 prinsip dalam asuransi. Yang pertama, itu adalah tidak memenuhi prinsip insurable interest, karena kesalahan administratif bukan merupakan kerugian fisik yang dapat dinilai secara objektif dan tidak ada nilai ekonomis langsung yang dapat diasuransikan. Terus kemudian yang kedua, itu adalah melanggar prinsip utmost good faith, di mana karena kesalahan dokumen seringkali diterkaitkan dengan kelalaian atau kesengajaan dan perusahaan asuransi tidak dapat memverifikasi nilai baik dalam kesalahan administratif tersebut. Terus kemudian yang ketiga, itu adalah tidak memenuhi kriteria uncertainty, di mana karena kesalahan dokumen seharusnya dapat dicegah melalui prosedur yang baik dan bersifat controllable risk, bukan pure risk. Nah, bagaimana kemudian untuk strategi pemindahan resikonya? Nah, strategi pemindahan resikonya dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, itu adalah pemindahan dengan kontrak, di mana perusahaan dengan identifikasi risiko tersebut dapat melakukan kesepakatan dengan perusahaan FF atau freight forwarder. Bisa juga dapat melakukan kontrak dengan pihak third party logistik atau 3PL dengan mengalihkan seluruh proses dokumentasi kepada perusahaan 3PL dengan indemnisasi kesalahan administratif dan jaminan kerja dari penyedia layanan. Terus kemudian yang kedua, itu adalah strategi pemindahan risiko dengan menggunakan transfer finansial. Biasanya produknya itu berupa LC atau letter of credit. Jadi itu bukan asuransi tradisional, karena bank melalui LC dapat menyediakan tolerance untuk minor discrepancies yang juga dapat digunakan sebagai backup. Kemudian, bagaimana evaluasi daripada layanan dokumentasi tersebut dan terhadap identifikasi risiko tersebut? Nah, pemindahan risiko tersebut dapat meningkatkan efisiensi, kepatuhan regulasi, dan fokus bisnis, terutama dengan perusahaan PT Bako Nusantara atau PT Integra. Strategi ini mendukung diversifikasi risiko atas teknologi terkini serta kemudahan dalam penyesuaian ekspor. Meskipun ada keterbatasan seperti ketergantungan atau pengurangan kontrol, pendekatan ini lebih unggul dibanding alternatif lain dengan keahlian profesional dan stabilitas biaya dan keberlanjutan operasi ekspor tanpa menghambat peluang pasar. Terlebih perusahaan tersebut dengan yaitu PT Bako Nusantara dan PT Integra adalah perusahaan pengekspor kayu. Nah, resiko selanjutnya yaitu ada persaingan pasar yang ketat. Resiko ini itu tidak dapat diasuransikan karena kerugian atau keuntungan itu sangat tergantung pada strategi dan juga keputusan perusahaan itu sendiri. Jadi solusinya itu bukan lewat asuransi, tapi lewat penguatan internal perusahaan. Caranya itu gimana? Jadi cara yang pertama itu dengan bekerja sama dengan distributor atau agen lokal yang ada di Eropa supaya produk kita itu bisa lebih cepat masuknya dan kita bisa bersaing dengan produk lokal yang ada di sana. Yang kedua itu dengan diversifikasi pasar. Jadi jangan hanya fokus pada satu negara saja. Misalnya kita ekspor ke Jerman, Belanda, juga Prancis secara sekaligus supaya kalau misal ada salah satu pasar yang lagi turun, pasar lain itu bisa menutupinya. Selain itu, perusahaan juga bisa berbagi biaya promosi dengan mitra agar biaya itu tidak terlalu berat. Lalu, pantau terus nih pangsa pasar, apakah sudah meningkat atau tetap stabil, dan juga kumpulkan masukan dari para pembeli, juga distributor untuk tahu apakah produk kita itu sudah sesuai dengan tren yang ada di Eropa atau belum. Terakhir, dengan mengikuti tren desain juga selera konsumen Eropa melalui pameran atau laporan industri, supaya kita itu bisa cepat menyesuaikan strateginya.
Intinya, menghadapi persaingan yang ketat itu bukan soal menghindar dari resiko, tapi bagaimana perusahaan itu bisa terus adaptif dan juga responsif terhadap perubahan pasar. Risiko selanjutnya adalah risiko penolakan barang akibat packaging yang tidak sesuai standar. Nah, dalam case perusahaan furnitur yang ekspor ke Eropa, kemasan itu kan biasanya menggunakan palet kayu. Nah, setiap kemasan itu harus memenuhi standar internasional. Dan untuk ekspor ke Eropa, ada standar internasional yang harus dipenuhi, yaitu standar ISPM 15. Jadi, standar ISPM 15 ini mengharuskan kayu atau packaging itu difumigasi atau dipanaskan dengan heat treatment. Tujuannya adalah untuk membunuh hama yang ada pada kayu. Lalu setelah difumigasi, packaging atau kayu ini akan diberi tanda resmi IPPC sebagai bukti telah memenuhi standar. Nah, untuk contoh kemasan kayu siap ekspor dengan standar IPPC, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut. Nah, jika packaging tidak sesuai standar, biasanya nanti di pelabuhan itu akan ditolak atau bahkan bisa dimusnahkan. Nah, resiko ini tidak bisa dipindahkan ke asuransi karena kan merupakan bagian dari kelalaian operasional internal perusahaan ataupun kesalahan vendor kita gitu. Nah, kemudian bagaimana sih strateginya? Nah, meskipun resiko ini tidak bisa diasuransikan, resiko ini tuh bisa dipindahkan ke pihak lain melalui apa? Melalui kontrak. Nah, misalnya perusahaan itu bisa bekerja sama dengan vendor packaging yang sudah memiliki keahlian dalam pengemasan kayu terstandarisasi IPPC, yaitu dengan standar ISPM 15. Nah, kontrak itu setidaknya harus bisa memenuhi klausul yang pertama, jika vendor ini akan bertanggung jawab penuh jika terjadi kesalahan dalam packaging. Tentu saja dong, eksportir nggak mau merugi karena kan yang salah dari si vendor. Nah, klausul selanjutnya adalah vendor akan membebaskan eksportir dari tuntutan hukum ataupun klaim akibat kelalaian dari vendor atau si kontraktor kita. Nah, selanjutnya bagaimana sih evaluasi dari resiko ini? Nah, kalau kita lihat dari segi manfaat dan keterbatasan, kontraktual transfer ini itu bisa membantu eksportir untuk mengalihkan resiko ke pihak lain. Nah, kontrak juga bersifat fleksibel karena klausul kan ada untuk bisa dinegosiasikan. Plusnya lagi, kontrak juga memiliki kepastian hukum jika ada pihak yang non-prestasi. Sehingga nantinya resiko ini bisa mengurangi beban internal dari perusahaan. Nah, kalau keterbatasannya, kontrak ini kan bisa menimbulkan biaya tambahan ya, kalau misalkan perusahaan ini ingin membawa case ke meja hijau akibat vendor kita yang non-prestasi. Nah, karena kontrak juga bergantung pada kepatuhan pihak-pihak yang terlibat, maka ini juga keterbatasan dari si kontraktual transfer. Jadi memang kontrak tidak sepenuhnya bisa menghapus resiko, terlebih untuk resiko non-finansial seperti reputasi ataupun kepercayaan pelanggan. Nah, kemudian di sini bagaimana sih alternatif solusi agar keberjalanan kontrak eksportir ini bisa lebih yakin nih? Ada yang namanya surety bond. Nah, surety bond ini merupakan jaminan tambahan dengan melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang biasanya dilibatkan itu adalah bank. Jadi di sini nanti tuh kontraktor atau vendor kita akan memberikan jaminan finansial kalau mereka gagal dalam menjalankan kontrak. Nah, sehingga di sini kan bisa memberikan rasa aman kepada kita atau eksportir atau obliginya dalam menjalankan ekspor nanti. Nah, namun tentu karena melibatkan jaminan finansial dari pihak ketiga, maka akan ada premi yang dibebankan. Dan ini juga akan jadi pertimbangan nih bagi si prinsipal atau si vendor kita. Jika memang kerugian ini kerugian juga bisa melebihi si bound. Nah, obligi juga bisa menanggung sisanya dan tetap aja tidak bisa menghapus atau menghilangkan resiko sepenuhnya. Namun, hanya bisa memberikan kompensasi sesuai dengan nilai bound. Nah, itu adalah surety bond. Jadi, kalau kontraktual transfer ini memang bisa membantu menutup kerugian finansial langsung akibat kesalahan dari si packaging. Tapi, tidak bisa memperbaiki non-finansialnya seperti reputasi ataupun kepercayaan pelanggan.
Nah, agar lebih efektif, eksportir itu sebaiknya menggabungkan antara kontraktual transfer dengan mitigasi preventif seperti quality control ataupun audit berkala, agar resiko itu tidak hanya dipindahkan tetapi juga bisa dikendalikan secara proaktif. Nah, untuk risiko berikutnya adalah risiko cuaca ekstrim dan bencana alam. Risiko tersebut masuk ke dalam risiko yang dapat diasuransikan karena termasuk ke dalam syarat perils of the sea atau bahaya yang berasal dari laut. Nah, kemudian jenis asuransi apa sih yang cocok dengan risiko tersebut? Yaitu adalah asuransi angkutan laut. Nah, dengan tingkat polis yang berbeda, ada ICCA, ICCB, dan juga ICCC. Nah, ICCA ini mencakup keseluruhan risiko, tidak hanya bencana alam dan cuaca ekstrim. Nah, dengan tingkat potensi klaim itu total loss dan partial loss, namun dengan biaya premi yang tertinggi. Berikutnya adalah ICCB, sudah mencakup risiko cuaca ekstrim dan bencana alam. Dengan tingkat potensi klaim itu adalah total loss dan partial loss dengan premi yang berada di tengah. Sedangkan ICCC mencakup risiko tidak langsung dari cuaca ekstrim dan bencana alam, seperti cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan water overboard atau jettison. Dengan tingkat potensi klaim itu hanya total loss dan akan tetap menanggung kerugian partial loss. Nah, kemudian itu apa sih keuntungan dari penggunaan asuransi? Yang pertama menjadi pastinya adalah memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Kedua adalah melimpahkan risiko ke pihak eksternal, dan yang ketiga adalah memberikan stabilitas keuangan di sebuah perusahaan. Dengan kelemahannya, yang pertama adalah tingkat premi yang tinggi, kedua tingkat potensi klaim yang didasarkan pada jenis polis, dan yang ketiga adalah risiko yang terbatas pada tanggungan asuransi saja atau yang termasuk dalam asuransi saja. Nah, kemudian ini adalah analisis alternatif lain. Yang pertama adalah menabung. Menabung kurang cocok dengan kasus atau risiko ini dikarenakan yang pertama adalah risiko yang tinggi, kedua menanggung keseluruhan biaya risiko, dan yang ketiga adalah kurangnya efisien dalam dana yang mengendap untuk menangani risiko tersebut. Nah, untuk alternatif berikutnya itu adalah investasi. Investasi juga kurang cocok dalam kasus ini dikarenakan yang pertama adalah tingkat risiko yang mungkin lebih tinggi, dikarenakan jika misal kedua hal tersebut mengalami kerugian, perusahaan akan mengalami kerugian yang double. Nah, oleh karena itu ada evaluasi dari kelebihan dan kekurangan dari asuransi ICCA, B, dan juga C. Untuk evaluasi yang pertama adalah ICCA dan ICCB itu mencakup risiko dari cuaca ekstrim dan bencana alam dengan potensi klaim total dan partial loss, namun dengan biaya premi yang lebih tinggi. Sedangkan ICCC hanya menanggung risiko tidak langsung dari sebuah cuaca ekstrim dan bencana alam, namun dengan tingkat premi yang lebih rendah. Nah, yang ketiga adalah kelemahan dari ICCA, B, dan juga C, yaitu adanya batasan dari tanggungan risiko dan tidak mencakup dari risiko yang di luar dari sebuah klausul ICCA, B, dan juga C.